Halo guys, kembali lagi bareng Agus. Kali ini gue mau share ke kalian satu buah alat yang menurut gue berguna banget. Ini adalah namanya PX 3-in-1 Smartphone Cable Converter HDMI. Ini jadi salah satu kabel yang bisa menggedekan atau memperbesar layar smartphone kalian ke TV ataupun ke proyektor. Apapun lah itu layar lebih besar. Tapi ini lain daripada yang lain. Kenapa? Langsung aja kita lihat di Sistera Gadget Review. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Dusnya seperti ini, tulisannya PX, ini adalah pembuatnya dan ada garansi 18 bulan. Di sini disebutkan bahwa panjangnya 2 meter, ada menggunakan power supply ya, jadi dia perlu tenaga yang menggunakan USB 3-in-1, support juga Android dan iOS. Di sini mirroring smartphone to big screen bla bla bla. Dan di sini dikasih lihat cara kerjanya, spesifikasinya, dibilangin sudah kabelnya jenisnya apa segala macam dan warnanya space gray. Langsung kita buka aja. Di dalamnya langsung akan kita temukan ya kabelnya itu sendiri dan juga kertas manual. Jadi kertas manual buat cara kerjanya kalau yang masih bingung, karena akan memerlukan ada aplikasi sendiri kalau yang untuk Android. Kalau iOS sih langsung plug and play aja. Oke, langsung kita kasih lihat aja. Di sini adalah kabelnya. Ini masih terikat. Kita akan buka. Kabelnya di sini sudah braided ya, jadi udah nggak kusut dan juga udah tahan, nggak gampang putus gitu. Di sini ujung HDMI-nya untuk ke TV. Jadi untuk TV apapun atau layar apapun yang menggunakan sambungan input HDMI udah bisa, jadi nggak harus TV. Proyektor pun juga bisa. Ini jadi solusi yang bagus banget buat kalau kalian yang belum TV-nya belum smart ya. Terus di sini kabelnya karena panjangan gua susah ngejelasinnya. Ini panjangnya kabel ini sampai 2 meter kalau kalian mau lihat. Ini panjangnya 2 meter dan di sini akan ada tabelah gitu. Jadi ini satu cabang ini kurang lebih mungkin sekitar 60 cm apa. Ini buat atau 1 meter gitu. Ini untuk ke arah powernya ya. Di sini untuk ke arah power dan yang di sini untuk ke TV-nya. Jadi dia ke cabang 2 gitu. Jadi yang satu lebih pendek untuk powernya dan satu lebih panjang untuk yang ke arah handphone atau si ininya, inputnya. Nah, ini di sini ujung kepalanya kepecah 3. Di sini ada bisa jadi Lightning, bisa jadi USB-C dan juga bisa micro USB. Jadi Android atau iOS bisa dengan handphone apapun. Yang penting support colokannya ini kan. Emang cuma ini doang yang pilihannya. Dan ini bahannya juga di sini udah metalnya cukup solid ya. Di sini dia menggunakan materialnya sudah katanya sih aluminiumnya udah apa yang tahan panas, jadi menghantarkan panas cukup baik. Jadi selama dicolok dia akan mengeluarkan panas dan itu bagus karena mengeluarkan panas, jadi nggak rusak gitu kan kabelnya. Dan juga dia udah mendukung RoHS, yang which is dia udah support friendly environment juga. Oke, langsung aja kita cobain daripada banyak ngoceh-ngoceh nggak ada bukti. Langsung kita colokin aja. Oke, jadi pertama-tama kita akan cobain aja langsung colokin ke iOS device dulu ya. Di sini gue pakai iPhone. iPhone-nya udah support kok yang iOS terbaru juga. Gue di sini pakai iOS dan 16.3 dan itu udah support. Kita langsung gabungin aja jadi Lightning. Colokannya Lightning. Colokin ke HP-nya. HDMI-nya colok ke HDMI di TV. Oh ya, by the way, ini TV gue Samsung ya, jadi colokan inputnya di sini ya. Kalau ditanya ini apaan sebenarnya? Ini jadi inputnya semua coloknya di box ini, jadi nggak di TV. Ini emang Samsung tipe yang seperti ini, jadi ini part of TV. Dan untuk powernya di sini colok langsung ke USB. Coba colok. Oke. Ditanya beberapa untuk trust your phone gitu-gitu, dijawab aja trust yes. Langsung kebuka. Untuk download aplikasi, tapi karena untuk si Android lagi salah, iOS kita nggak perlu install apapun, langsung plug and play itu, langsung tanpa gue pencet apapun dia berubah tuh ya. Jadi ini kalian langsung bisa mirroring tuh. Di sini misalnya kalau kalian buka YouTube, sudah ngebuka, nah bisa kebuka. Sini misalnya gue buka video gue Tera Gadget, nah langsung dia bisa bacanya sebagai AirPlay tuh. Mau dimiringin tuh. Dia udah tetap ngikutin, ukurannya udah besar ya.
Nah, langsung udah jadi gede layarnya. Modelnya S2 beberapa spek-spek lainnya. Nah, ini di sini juga udah support high resolution. Di sini kalau kalian lihat kualitas gambarnya udah tajam, dan untuk ngatur-ngatur volumenya nggak bisa dari handphone. Jadi ini udah suaranya outputnya langsung dari TV-nya. Kecilin aja. Jadi outputnya udah dari TV. Tuh. Ya, di sini udah kualitasnya HD di sini. Tuh, kalian lihat sini 1720 50 fps, dan ini support sampai up to 1080p ya. Ini buat YouTube. Nah, misalnya kalau kalian cobain aplikasi lain lagi seperti Instagram, nah langsung jadi gede. Ini smooth banget tuh by the way. Jadi real time tuh kalau kalian lihat scroll di sini, bandingin nggak ada delay. Dan juga kalau misalnya mau buka aplikasi nonton yang berbayar, paling yang bisa itu yang kayak semacam iQIYI itu masih bisa ya, karena memang kalau yang kayak Netflix atau video itu yang ada pilihan premiumnya berbayar kayak mobile version dan juga yang layar gede, nggak bisa tuh. Jadi kalau kalian misalnya bayar Netflix yang khusus di handphone doang, tapi mau digedein layarnya nggak bakal bisa, si Netflixnya tahu. Jadi yang paling bisa di sini iQIYI. Ini akan gua kasih ke kalian iQIYI. Nah, itu kebuka iQIYI. Kita tes bisa kebuka. Dan kalau mau dites film One Piece gitu, dia bisa. Ntar gua ganti dulu. Ini jadi real time banget ya. Kasih lihat videonya. Dan suaranya udah di TV. Skip aja deh. Pelan. Nah, udah support, lihat gambarnya tajam banget. Ya. Jadi udah nggak ada delay, smooth banget. Dan buat buktiin nggak ada delaynya juga, nih gua kasih lihat yang terakhir. Kita akan coba karaoke. Jadi real time kalau kalian perhatiin lagunya. Di sini akan gua kasih denger oke, Apple Music. Apple Music yang baru udah support karaoke ya by the way. Jadi kalian bisa matiin mikrofon, dan ini asik banget, bisa layarnya digedein. Dan gue suka Apple Music karena banyak lagu-lagu Jepang. Tapi di sini akan kita coba misalnya lagunya apa ya, yang lebih umum sedikit, yang bahasa Inggris, mungkin semacam Ed Sheeran gitu ya. Ed Sheeran, Perfect gitu ya. Ini kita pencet, matiin mikrofonnya, dan kita gedein suaranya. Jujur nih. Nah, jadi kalian lihat real time. Jadi nggak ada delay, bener-bener. Jadi bisa kalian ya, jadi real time banget. Disitu kalian liriknya pas sama di TV gitu. Jadi selamat mencoba guys. Sekarang abis ini kita coba yang pakai Android, jelasin bedanya apa. Nah, selanjutnya sekarang buat yang versi Android. Nah, kalau di versi Android ini kalian memerlukan aplikasi namanya Sage Mirror App. Jadi Sage Mirror App, dan itu nggak ada di Play Store. Kalian harus downloadnya dari, misalnya scan barcode di sini pakai aplikasi. Kalau gue pakai Google Kamera, atau juga nanti kalian bisa search, ada linknya di kertas manualnya ini. Kalian bisa search, ikutin ini di barcode-nya buat ketik alamatnya. Nanti kalau udah download, kita tinggal buka di aplikasinya. Bentuknya mirroring seperti ini, kelihatan nggak? Mirroring ya. Itu di download aja, nggak apa-apa. Aplikasinya dia akan bilang harmful dan nggak terdeteksi ya, karena mungkin aplikasinya nggak diakui Play Store. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau udah kecolok, kita buka mirroringnya, baru kita jalanin mirrornya sambil record. Oke, dikasih permission buat bisa jalanin mirroringnya. Nah, langsung kebuka. Udah mirrornya udah kebuka gini, baru deh kita pakai sama seperti yang tadi kalian gunakan di iOS. Oke, ini jadi udah buka aplikasi mirroringnya, dan dia akan ngebaca bahwa kita lagi sedang mirroring tuh di sini ya. Jadi dia mirroring, dan layarnya akan copy apapun yang kita gerak. Jadi beda sama si Apple yang tadi AirDrop. Kalau di sini, kalau misalnya kita buka YouTube, di sini YouTube-nya nggak bisa sambil di close. Jadi dua-duanya kayak mirror, kayak nyala. Jadi mungkin kalau kalian yang paham Chromecast itu kan, kalau nge-cast kan layar ininya gelap, dia nyala. Itu tadi yang di iOS seperti itu karena dia AirPlay. Tapi kalau ini enggak, dua-duanya nyala. Dan kalau kalian lock handphonenya ini, yang di TV pun akan ikut mati. Tapi nggak masalah, kenapa?
Karena sambil dicolok ini Di sini dia ada sambil ngecas ini juga. Tentu aja ini harusnya sih isinya untuk chargernya nih, jadi charging kan. Gua kecilin suaranya. Nah, jadi walaupun sambil dua-duanya nyala itu nggak apa-apa karena handphonenya sambil ngecas. Nah, hebatnya ini karena pakai power jadi dia ngecas bisa up to 10 watt gitu. Jadi kalau kalian lihat di atas ini statusnya dia sedang ngecas, ngeliat di kabel. Gitu. Cuma kalau kalian lock di sini akan mati layarnya, ya. Berbeda dengan yang si iPhone. Tapi di sini kalian ada pengaturannya lebih banyak kalau menggunakan mirroring di sini ya. Ada bisa atur HD, output resolution, portrait mode dan lain-lain aplikasinya. Ya. Kalau kalian bingung lagi mau buat apa, ini bisa juga dipakai untuk misalnya kalian mau gedein layar lagi nonton Instagram, TikTok atau nggak cuma film doang gitu ya. Bisa juga kayak main game itu. Di sini akan gue coba pakai tuh Pokemon Go tuh, lo mau lihat tuh ya. Nih, buat anak-anak jadi seneng, layarnya jadi gede. Jadi kalau emang ada remote Bluetooth controller yang bisa colokin ke handphone atau ke iPad, bisa digedein layarnya juga. Jadi bisa buat main game. Kabel ini berguna banget. Tuh, misalnya kita lihat. Bam. Yang Pokemon layar gede. Oke, jadi ini dia tadi guys si PX USB 3-in-1 to HDMI cable converter ya. Ini jadi sebuah kabel yang menurut gua sangat berguna banget buat kalian yang memang di rumah TV-nya belum smart atau juga yang mungkin mau beli kayak semacam Chromecast tapi berasa agak mahal. Ini dia solusinya. Dan ini jauh lebih smooth ya dibanding Chromecast. Menurut gua ini kayak hampir gak delay. Kalian lihat sendiri tadi kemampuannya. Dan ini harganya cuma Rp249.000, jadi Rp250.000 kurang 1.000. Ntar akan gue taruh link pembeliannya di description video di bawah. Tapi inget ya sekali lagi, ini kalau misalnya kalian yang mau buka aplikasi premium semacam kayak Netflix gitu yang atau mungkin video yang kalian berbayarnya ambil yang mobile version, nggak akan bisa tetap digedein ke layar TV ya. Jadi jangan disalahin kabelnya, emang si aplikasinya itu yang bisa ngedeteksi kalau kalian mau nge-streaming kabel apa layar smartphone kalian ke layar besar. Jadi kalian harus emang langganan yang khusus buat TV. Jadi itu beda, dan kabel ini ketahuan kedeteksi gitu kan. Tapi overall kabel ini sangat-sangat bagus build quality-nya dan gua puas banget karena di luar ekspektasi gua untuk smoothness-nya dan bener-bener gak ada delay. Itu keren banget. Jadi tunggu apa lagi, kalian harus buruan beli kabel ini kalau misalnya kalian yang memang mungkin smartphone-nya kecilan tapi punya TV di rumah nganggur, pengen nonton YouTube atau mau main game layar gede, sensasinya kan beda. Itu aja dulu. Jangan lupa klik like and subscribe. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.